Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Sebuah kasus tragis yang terjadi di kota Jayapura, di mana kebaikan dan cinta yang telah diberikan dibalas dengan pengkhianatan kejam, bahkan Tapi sebelum itu, jangan lupa terus dukung aku agar bisa mencapai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Kasus ini terjadi di kota Jayapura. Terdapat seorang laki-laki berusia 44 tahun bernama Nasruddin yang biasa dipanggil Aci oleh keluarganya. Aci datang merantau dari kotanya di Sulawesi Selatan ke Jayapura, kemudian menjadi penjual emas yang sukses dan bergelimang harta. Aci juga dikenal sebagai orang yang baik hati, sangat royal, dan sangat baik oleh keluarga dan tetangga-tetangganya. Aci sangat sibuk bekerja, hingga dia tidak mempunyai waktu untuk mencari tambatan hati. Lalu akhirnya, Aci menaruh hati kepada salah satu putri dari asisten rumah tangga yang mengurus rumahnya. Aci tidak peduli pada status sosial dari putri asisten rumah tangganya yang bahkan tidak memiliki rumah dan hanya tinggal di bilik bambu di pinggir laut. Dan Aci pun meminang putri sang asisten rumah tangga yang bernama Virgita, nama yang sangat cantik. Saat itu, Virgita masih bersekolah di SMP dan jarak usia mereka hampir berbeda 20 tahun. Dan dia tidak keberatan dinikahi oleh Aci. Begitu pula dengan keluarga Virgita yang lain. Semua merestui pernikahannya dengan Aci. Tidak ada paksaan saat itu. Aci benar-benar menyayangi dan mencintai Virgita sepenuh hati, menjaga dan juga memanjakan sang istri. Aci membiayai seluruh sekolah sang istri, memberikan semua yang Virgita inginkan dan yang Virgita butuhkan, mulai dari mobil, kosmetik-kosmetik import, barang-barang branded, hingga operasi plastik untuk mempercantik diri. Semua Aci kabulkan untuk istri tercintanya. Seketika, hidup Virgita menjadi penuh dengan kemewahan, bagaikan upik abu yang berubah menjadi Cinderella di dalam kisah nyata. Hingga akhirnya, Virgita pun hamil dan melahirkan anak perempuan yang sangat cantik. Semua terasa begitu sempurna bagi Aci, namun tidak bagi Virgita. Beberapa kali, Virgita diketahui berselingkuh, dan berkali-kali itu pula Aci memaafkannya. Aci bisa memaklumi bahwa Virgita masih sangat muda dan tidak memperpanjang semua masalah itu. Hingga akhirnya, Virgita mulai berkenalan dengan seorang laki-laki muda asal Afghanistan melalui media sosial yang bernama Mahdi Mehrban. Siapakah Mahdi ini? Mahdi adalah warga negara Afghanistan. Dia masuk ke Indonesia di awal tahun 2021 dan sesekali dia membantu kafe milik saudaranya. Tak lama setelah luntang-lantung di Papua, Mahdi akhirnya bertemu dengan Virgita Legina Helu. Kemudian mereka menjalin hubungan sejak Januari itu secara diam-diam karena Virgita sudah menikah dengan Nasruddin atau Aci yang merupakan pemilik toko emas bintang Cendrawasih Arso. Mahdi tidak mempunyai pekerjaan dan menggantungkan semua kebutuhannya kepada Virgita dengan bermodalkan ketampanan dan tato romantis yang berada di lengannya dengan inisial VLH. Luluh dengan cara tersebut, Virgita semakin dekat dengan Mahdi dan bahkan nekat melakukan kejahatan yang sangat mengerikan demi bisa bersama selingkuhannya. Cinta terlarang di antara keduanya semakin besar, dan keinginan untuk hidup bersama juga semakin besar. Akhirnya, mereka merencanakan pembunuhan terhadap suami Virgita di bulan Februari 2021. Mereka telah 2 kali berniat melakukan rencana jahat itu, tapi semua gagal. Dan akhirnya, di rencana yang ketiga inilah, mereka berdua berhasil melakukan hal tersebut. Di hari eksekusi, tepatnya di tanggal 28 Januari 2021, Virgita menemui Mahdi di sebuah mall di kota Jayapura. Di sana, mereka membicarakan apa yang harus dilakukan di TKP.
akting merampok, akting tas dirampas, dan lain sebagainya. Setelah semua dirasa cukup, mereka mulai kembali ke peran masing-masing. Malamnya, Virgita bersama sang suami pergi ke klinik kesehatan mata di kota Jayapura mengendarai mobil berwarna merah. Dan tidak jauh, Mahdi beserta 3 orang sewaannya mengamati dan mengikuti kemanapun mobil Aci dan Virgita pergi. Hingga ketiga tiba di lokasi yang mereka rencanakan sekitar jam 21.30 waktu setempat, di sebuah jalanan sepi di Jalan Hanurata, distrik Muaratami, kota Jayapura, mobil yang dikendarai oleh Mahdi dan 3 kawannya memberhentikan mobil Aci. Menurut kesaksian dari Virgita saat itu, dia tengah tertidur. Lalu dia terbangun karena mendengar keributan, yaitu seseorang tidak dikenal tengah menodong suaminya dengan pisau, meminta mereka turun dari mobil, lalu meminta memberikan semua barang berharga yang ada di dalam mobil, termasuk tas milik Virgita. Namun Aci menolak hal tersebut. Kemudian mereka pun menganiaya Aci dan menusuk Aci berkali-kali hingga meninggal dunia. Saat itu, Virgita juga bersaksi bahwa dia berusaha melindungi suaminya hingga dia mendapatkan sebuah luka gores di lengannya dan bajunya pun berlumuran darah. Setelah berhasil melakukan aksinya, Mahdi dan kawan-kawannya pun segera pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Virgita yang pura-pura menangis meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat. Hal itu sempat direkam oleh orang yang kebetulan menolongnya. Aci tidak dapat diselamatkan, dia meninggal di lokasi kejadian. Dan akhirnya pihak keluarga pun membawa jenazah Aci ke kampung halamannya, yaitu di Sulawesi Selatan. Saat itu Virgita juga kembali ke kampung halaman suaminya, dan drama ini masih terus berlanjut. Virgita terlihat sedih dan stres, layaknya seorang istri yang tiba-tiba linglung karena kematian suaminya yang mendadak. Saat itu tidak ada yang mencurigai hal ini. Keluarga dan tetangganya pun sangat iba terhadap Virgita. Sementara itu, pihak kepolisian segera menyelidiki kasus tersebut. Setelah mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi, polisi pun berhasil menangkap salah satu pelakunya, yaitu Mahdi. Dia ditangkap saat hendak meninggalkan Papua melalui Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Tidak butuh waktu yang lama, Mahdi mengakui bahwa Virgita ada di balik semua kengerian ini. Dan saat itu, Mahdi mengakui juga bahwa dia tengah menyusul Virgita ke Sulawesi, sebelum akhirnya polisi berhasil menangkapnya. Akhirnya pada hari Sabtu 3 Juli 2021, sebuah mobil minibus orange berhenti di depan sebuah rumah kayu di desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Ain Rekang, Sulawesi Selatan. Di atas rumah dan di sekitar mobil dipadati oleh warga. Mereka bersiap dengan ponselnya, menyorot ke arah dalam rumah. Tidak lama, keluarlah seorang wanita cantik berkerudung abu-abu. Dia menggendong seorang bocah berusia sekitar 1 tahun. Wajahnya seperti meringis. Seketika, seluruh warga langsung berteriak kepada wanita tersebut. Wanita itu tak lain adalah Virgita. Dia pun digiring masuk ke dalam mobil oleh beberapa anggota kepolisian. Saat itu, Virgita baru saja mengikuti pemakaman suaminya dan ikut tahlilan di rumah mertuanya. Di kantor polisi, Virgita pun mengakui semuanya, bahwa dia adalah otak dari semua kejahatan terhadap sang suami, dengan motif agar tidak ada lagi yang menghalanginya untuk bisa bersama selingkuhannya, serta agar dia bisa menguasai seluruh harta suaminya. Dan saat itu, Virgita juga mengakui bahwa dia menyewa 3 pembunuh bayaran yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara untuk membantu melancarkan aksinya. Virgita dan Mahdi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dengan dijerat pasal 340 KUHP, pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Semoga mereka berdua mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dan jangan lupa kita doakan almarhum Aci
agar bisa beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dari video ini, aku tetap berharap kita bisa mengambil hikmah bahwasanya perselingkuhan akan selalu membawa keburukan. Pikirkanlah dengan baik akibat yang akan diterima jika melakukan perselingkuhan. Selalu jalani kehidupan dengan baik dan juga penuh syukur agar selalu bahagia lahir dan batin. Cukup sekian kasus tragis kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.